Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah ya, hari ini kita dipertemukan kembali untuk bersama-sama menuntut ilmu. Oke, sekarang Ibu mau absen dulu ya. Yang pertama Jamilah hadir. Hadir, Bu. Hadir. Alhamdulillah. Lalu Siska hadir? Siap, hadir, Bu. Oke, hadir. Terima kasih. Kemudian Fatma hadir? Fatma hadir, Ibu. Iya, semangat sekali. Terima kasih Fatma. Oke, alhamdulillah ya semuanya sudah hadir. Sebelum kita benar-benar memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan ini pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang biografinya Wali Songo. Nah, tapi kita belajarnya sambil bermain. Kita sama-sama bermain kartu. Tada! Ini dia. Udah kelihatan ya. Nah, ini kartu-kartunya. Ada 9 kartu. Untuk yang kartu bernomor nomor 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah kartu pertanyaan. Lalu untuk yang nomor yang berabjad ini adalah kartu jawaban. Jadi, permainan ini adalah permainan memasangkan kartu. Jadi kartunya itu harus dipasangkan gitu. Misalkan satu dipasangkan dengan yang A. Ya, jadi nanti dibuka kartunya itu. Yang pertanyaannya misalkan ceritakan biografinya Sunan Giri. Nah, jadi nanti kalian misalkan memasangkannya dengan yang A, kartu yang A. Jadi Ibu akan membacakan jawaban di kartu yang A. Nah, kalian tinggal menebak apakah itu jawabannya salah atau benar. Nah, itu aja ya sebenarnya. Kira-kira sampai di sini paham tidak sih dengan permainannya? Alhamdulillah udah paham semua ya cara mainnya gimana. Oke, yang pertama Ibu ingin menawarkan kalian dulu satu-satu. Coba pilih 3 kartu, lalu kalian pasangkan ketiganya itu. Dimulai dari Jamilah, silakan Jamilah. Langsung dipasangkan ya Bu? Iya, kalau saya memilih kartu 1 dipasangkan dengan kartu E, kemudian kartu 3 dipasangkan dengan kartu C, lalu kartu 6 dipasangkan dengan kartu B. Jamilah milih tadi huruf 1 dipasangkan dengan E ya, 1 dengan E, lalu 3 dipasangkan dengan C. Oke, kemudian 6 dipasangkan dengan B. Oke, 3 kartu pasangan tadi yang sudah dipilih Jamilah sudah Ibu simpan ya. Nah, selanjutnya silahkan Siska untuk memilih. Nah, kalau Siska mau masangin kartu 5 sama A, lalu kartu 7 sama F, dan kartu 9 sama G. Oke, Siska memilih 5A, kemudian 7F ya, 7F, lalu 9G. Oke, terima kasih Siska. Nah, kemudian silahkan siapa lagi? Oh ya, Fatma, silahkan. Kalau Fatma mau pilih kartu 2 dipasangin sama I, lalu kartu 4 dipasangin sama D, lalu kartu 8 dipasangin sama H. Terima kasih, Bu. Iya, ini karena kartunya sisa 3, jadi Fatma tidak ada pilihan lagi ya selain ini. Oh ya, kalau untuk pasangannya Fatma memilih 2 dan I, kemudian pasangannya ini 4 dengan D, lalu 8 dengan H ya. 8 dengan huruf H. Oke, terima kasih semuanya karena sudah memasangkan kartu-kartunya tadi. Oke, kali ini Ibu akan membacakan apa yang ada di dalam kartu-kartunya ini. Yang pertama punya Jamilah dulu ya. Tolong Jamilah disimak, nanti Ibu akan tanya apakah jawabannya benar atau salah ya di setiap pasangan kartunya. Oke. Yang pertama yang nomor 1 dulu. Ceritakan biografi Sunan Giri secara singkat. Nah, kemudian di sini jawabannya yang E. Beliau adalah putra dari Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu, lahir di Blambangan tahun 1442. Beliau memiliki beberapa nama panggilan yaitu Raden Paku, Prabu Sutmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudro. Beliau murid Sunan Ampel di masa menjelang keruntuhan Majapahit. Ia dipercaya sebagai Raja Pralihai Chen sebelum Raden Fatah naik menjadi Sultan Demak. Ketika Sunan Ampel wafat, beliau menggantikan sebagai mufti Tanah Jawa. Beliau meninggal pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Desa Giri, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Untuk yang pasangan 3 dan C, oke, Ibu bacakan ya. Ini ceritakan secara singkat tentang Sunan Gresik. Nah, kemudian yang kartu C-nya adalah bernama asli Syarif Hidayatullah, adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Dari pihak ibu, ia masih keturunan keraton Pajajaran melalui Nyai Rara Santang, yaitu anak dari Sri Baduga, Maharaja Prabu Siliwangi dari Nyai Subang Larang dan
merupakan adik dari Kian Santang dan Pangeran Walangsungsang. Beliau mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya, yang sesudah kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan Islam di Banten. Akhir adalah pasangan kartu 6B. Oke, Ibu bacakan pertanyaannya ini. Ceritakan tentang Sunan Kalijaga secara ringkas. Kemudian jawabannya adalah beliau lahir pada tahun 1450 dengan nama Raden Said. Beliau adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilakita atau Raden Sahur. Nama lainnya antara lain Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Beliau banyak menghasilkan karya seni berfalsafah Islam. Beliau membuat wayang kulit dan cerita wayang Hindu yang diislamkan. Selain itu, beliau menciptakan tambang suluk lir-ilir dan gundul-gundul pacul. Saya amati tadi, menurut saya Bu, pertanyaan yang A dan pasangan jawabannya E itu salah. Kemudian 3 dan C itu benar. Kemudian 6 dan B itu benar. Fix ya jawaban Jamilah tadi. Nah, sekarang Ibu akan membacakan pasangan-pasangan dari punya Siska ya. Nah, ini yang pertama 5A dulu, yaitu ceritakan biografi singkat Sunan Ampel. Di sini jawabannya adalah beliau adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad, diperkirakan lahir di Samarkand, di Asia Tengah. Beliau dianggap sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di Jawa. Beliau mengajarkan cara baru bercocok tanam dan banyak merangkul rakyat, yaitu golongan masyarakat Jawa yang tersisihkan pada masa akhir kekuasaan Majapahit. Beliau berusaha menarik hati rakyat yang tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Beliau membangun pondokan tempat belajar agama di Leran. Kemudian selain ahli ilmu agama, beliau juga ahli pertanian, ahli tata negara, dan perintis lembaga pendidikan pesantren. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi, dimakamkan di Gapura, Wetan, Gresik. Selanjutnya 7F ya, kartu 7F. Ceritakan Sunan Muria secara ringkas. Nah, jawabannya beliau adalah putra Sunan Ampel yang lahir tahun 1465. Beliau banyak berdakwah melalui kesenian untuk menarik penduduk Jawa agar mau memeluk agama Islam. Beliau terkenal sebagai pengubah suluk wijil dan tembang tomboati yang masih sering dinyanyikan orang. Ia menimba ilmu ke Pasai bersama Raden Paku. Beliaulah yang mendidik Raden Patah. Beliau diperkirakan wafat tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Komplek Masjid Agung Tuban, Jawa Timur. Lalu selanjutnya adalah 9G. Kartu 9G. Ceritakan tentang Sunan Kudus secara ringkas. Nah, ini. Bernama asli Ja'far Sadik. Lahir pada pertengahan abad ke-15. Beliau memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak, yaitu sebagai panglima perang, penasehat Sultan Demak, mursyid thariqah, dan hakim peradilan negara. Beliau banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priayi Jawa. Di antara yang pernah jadi muridnya ialah Sunan Prawoto, penguasa Demak, Jawa Tengah, dan Arya Penangsang, Adipati Jipang, Panolan. Beliau wafat pada tahun 1550 Masehi. Nah, itu tadi. Silahkan Siska untuk menentukan apakah jawabannya itu dengan pasangannya itu cocok, benar atau salah, begitu aja. Kalau menurut Siska ya Bu, itu kalau yang pasangan 5A jawabannya benar, lalu pasangan 7F jawabannya salah, kemudian pasangan 9G itu jawabannya benar. Fix ya, Siska udah milih. Kemudian yang terakhir, Ibu akan membacakan pasangan kartu punya Fatmah. Nah, yaitu yang pertama 4D. Ini yang 4, ceritakan biografi singkat Sunan Derajat. Jawabannya ya, yang D. Nama aslinya adalah Syarifuddin, putra Sunan Ampel atau adik Sunan Bonang. Beliau mengkader para dai yang berdatangan dari berbagai daerah, antara lain dari Ternate dan Hitu Ambon. Dalam berdakwah, beliau menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan dari agama Islam. Pesantren yang dijalankan beliau secara mandiri bertempat di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa. Beliau wafat pada tahun 1522 dan dimakamkan di daerah Derajat, Lamongan, Jawa. Nah, itu. Kemudian lagi kartu 8H. Ini ceritakan tentang Sunan Gunung Jati secara ringkas. Nah, jawabannya bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Menurut riwayat, ia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Chandrawulan dari dinasti Ming. Beliau dilahirkan di Aceh pada tahun 1401 Masehi. Wejangan terkenalnya adalah Mok Limo. Beliau adalah sesepuh para wali lainnya. Pesantrennya bertempat di Ampel,
Denta, Surabaya. Beliau wafat di Desa Ampel Denta tahun 1481 Masehi. Beliau dimakamkan di Ampel Denta. Nah, yang terakhir adalah 2I. Ceritakan biografi Sunan Bonang secara ringkas. Ini sebenarnya bernama asli Raden Prawoto atau Raden Umar Said, putra Sunan Kalijaga. Beliau menyebarkan Islam ya dengan menggunakan sarana gamelan, wayang, serta kesenian daerah lainnya. Beliau menikah dengan Dewi Sujinah, putri Sunan Ngudung, mohon maaf. Jadi beliau adik ipar dari Sunan Kudus. Beliau dimakamkan di Gunung Muria di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Nah itu ya, silahkan Fatmah untuk menentukan benar salahnya. Fatmah takut salah tapi ya udahlah, Fatmah pilih ya Bu. Kalau untuk yang 2I itu benar, kemudian untuk 4D itu benar, untuk 8H menurut Fatmah itu salah. Apa ya, jangan takut salah ya, karena kita di sini untuk bermain aja. Nah, jadi jawaban sebenarnya kalian itu sebenarnya ada loh dapat jawaban yang benar. Iya, jawaban benar kalian ada dapat. Nah, jadi pengen meluruskan aja, jawaban yang benarnya adalah satu itu pasangannya adalah kemudian 2 pasangannya adalah kartu F, lalu 3 pasangannya adalah kartu A, 4 pasangannya kartu D, 5 pasangannya kartu H, 6 pasangannya kartu B, 7 pasangannya kartu I, 8 pasangannya kartu C, 9 itu pasangannya kartu G. Nah, itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa salah, karena salah itu adalah kunci kesuksesan kita gitu. Dari salah kita kan bisa belajar. Nah, berakhir udah permainan kita, dan Ibu memberikan kesempatan untuk kalian bertanya, silahkan ya. Baik Ibu, saya izin bertanya. Bagaimana cara kita meneladani cara berdakwahnya Wali Songo di kehidupan yang sekarang ini? Ya, bagus itu pertanyaannya. Terima kasih ya Jamilah. Yaitu pertanyaan adalah bagaimana meneladani Wali Songo dalam berdakwah. Nah, jadi Wali Songo ini kan berdakwahnya itu menggunakan minat dan bakatnya mereka, potensi yang ada di dalam diri setiap mereka itu mereka gunakan gitu untuk dakwah, untuk membantu agama Allah gitu. Jadi misalkan nih Jamilah itu bisanya menulis gitu. Jadi Jamilah salurkanlah bakat Jamilah menulis tadi untuk menuliskan misalnya menuliskan kuetes-kuetes Islami, atau menulis opini, menulis hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam yang membuat orang itu akhirnya tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Atau kalian tuh sukanya menyanyi, minat kalian itu di nyanyian, bisa kalian menyanyikan syair-syair yang tidak melalaikan tentunya, seperti sholawat. Nah itu kan ada juga misal yang suka berkreasi gitu, bisa membuat kerajinan-kerajinan. Nah silahkan buatlah kerajinan-kerajinan yang itu menggambarkan ciri khas Islam gitu. Nah itu ya, semoga bisa terjawab. Terima kasih. Alhamdulillah ya, kita sudah ada di ujung pertemuan kita. Oke, hari Ibu ingin menyimpulkan ya, yaitu apapun potensi yang ada di dalam diri kita, cobalah potensi itu gunakan untuk agama Allah, untuk berdakwah. Nah begitu ya. Kemudian Ibu sudah membagikan kuis ya di WhatsApp grup. Kemudian lagi materi selanjutnya insya Allah kita akan membahas tentang tradisi Islam di Jawa. Nah kita tutuplah, Ibu minta maaf ya atas segala kesalahan dan kehilafan. Kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis, dan alhamdulillah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.